ini sejatinya bukan orang sembarangan. Dalam bahasa Jawanya disebut menitis, bahwa ini adalah orang-orang pilihan. Bahkan mungkin ada yang sampai sekarang, lalu apalagi yang dialami oleh jiwa-jiwa atau orang-orang terpilih, muncul secara tiba-tiba. Bahkan ada juga yang takut, merasa sangat takut sekali memasuki rumahnya sendiri. Biasanya orang-orang pilihan semacam ini memiliki karakter atau tingkah laku yang sedikit agak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Memang perjalanan yang ditempuhnya itu tidak mudah untuk menghadapi masa cemerlangnya nanti. Dan memang orang-orang seperti ini bukanlah orang sembarangan. Bahkan ucapannya pun bisa menjadi doa yang mampu mengetuk langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya tidak mengulas tentang batu akik atau fosil Gallikelor seperti hari-hari sebelumnya atau seperti kemarin-kemarin, dikarenakan di sini saya harus menyampaikan sesuatu hal yang menyangkut tentang leluhur, bahwa seseorang tersebut itu kadang tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang terpilih atau orang yang dipilih oleh leluhurnya, sehingga orang tersebut mengalami kebingungan-kebingungan, merasa bahwa orang tersebut itu banyak sekali cobaan hidupnya, banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilaluinya, dan merasa bahwa dirinya itu selalu sial atau merasa dalam kesialan terus. Ya, kenapa di sini saya menyampaikan hal ini? Dikarenakan ini adalah pesan yang dilewatkan dari semesta untuk saya sampaikan. Dikarenakan ternyata dari subscriber saya di sini tidak sedikit, banyak sekali ternyata bukan orang-orang sembarangan. Meskipun dari sebagian dari sahabat-sahabat subscriber tercinta dimanapun berada, ini sejatinya bukan orang sembarangan, yaitu orang-orang pilihan. Tapi kebanyakan atau banyak yang tidak menyadarinya, banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak mengetahui jati dirinya sendiri, bahwa dirinya ini sejatinya adalah orang-orang pilihan yang memang sengaja dipilih oleh leluhurnya. Tentunya para leluhur-leluhur yang bukan orang sembarangan juga di masa lampau, di zaman dahulu, atau dalam bahasa Jawanya disebut menitis, bahwa ini adalah orang-orang pilihan yang sengaja dipilih oleh leluhurnya untuk meneruskan karmanya. Di sini ada yang disebut dengan karma baik, ada juga yang disebut dengan karma buruk. Ya, sebelum saya mengulasnya lebih lanjut lagi, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya ini orang pinter, saya juga bukan orang hebat, saya orang biasa, hanya saja saya disuruh menyampaikan sehingga saya terdorong untuk menyampaikan di sini. Lalu ciri-cirinya bagaimanakah orang yang terpilih ini, atau orang yang dipilih leluhurnya untuk meneruskan perjalanan hidupnya, atau yang biasa dengan disebut dengan reinkarnasi. Ciri-cirinya mungkin dari sahabat-sahabat ada yang mengalami kehidupan-kehidupan yang tidak pada umumnya, yang artinya entah itu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masa lampaunya, bahkan mungkin ada yang sampai sekarang kehidupannya itu masih banyak ujian, banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali rintangan yang harus dilaluinya. Mungkin ada yang rumah tangganya selalu diuji dengan berbagai macam masalah sehingga berantakan. Mungkin dalam pergaulan juga ada yang sebagian dikucilkan, mengalami fitnahan-fitnahan, cemoohan-cemoohan, karena menurut pandangan orang umum atau menurut pandangan orang awam, orang-orang terpilih ini berbeda. Maksudnya berbeda itu menurut pandangan orang umum. Orang-orang ini yang terpilih ini sepertinya orang nyeleneh, sehingga orang-orang yang terpilih ini cenderung dibully, ada yang diolok-olok, bahkan ada yang dihina, ada yang difitnah, ada juga yang diomongin di belakangnya itu, diomongin hal-hal yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Ada juga yang mengalami secara perekonomiannya pun muntang-manting, nggak karu-karuan. Akan tetapi tidak kesemuanya itu yang terjadi karena orang pilihan. Namun itu juga termasuk efek-efek dari orang pilihan, yang mana orang tersebut belum selaras atau belum bisa menyelaraskan dirinya dengan leluhurnya, atau mungkin dari energi para leluhurnya itu terlalu kuat, sehingga orang yang terpilih itu belum siap untuk menerimanya, sehingga banyak sekali guncangan dalam hidupnya, termasuk dari segi ekonomi, dari segi pergaulan, dari segi rumah tangga dan lain sebagainya.
Ada juga yang mengalami efek-efek dari segi kesehatan, tapi kebanyakan di sini yang dialami adalah efek yang mengarah pada sebuah kehidupan yang mengarahnya ke rumah tangga, perekonomian, juga pergaulan. Lalu apalagi yang dialami oleh jiwa-jiwa atau orang-orang terpilih seperti yang saya katakan barusan. Ada juga yang mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Meskipun ketakutan-ketakutan tersebut itu tidak mendasar, yang artinya ketakutan-ketakutan yang dialaminya adalah ketakutan yang di luar logika. Contohnya, takut pada sesuatu keadaan, entah takut dalam remang-remang atau takut di air. Intinya ketakutan-ketakutan ini muncul secara tiba-tiba. Bahkan ada juga yang takut, merasa sangat takut sekali memasuki rumahnya sendiri. Ini juga ada. Karena saya juga pernah mendapati seorang teman yang baru mengakui kejadian yang dialami oleh dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, teman saya ini takut sekali memasuki rumahnya sendiri. Teman saya pun juga tidak bisa menceritakan kenapa, apa alasannya sampai takut masuk ke rumah sendiri. Dia juga tidak tahu, tidak bisa menjawab. Ketakutan-ketakutan itu muncul secara tiba-tiba dan itu berlangsung lama, selama tahunan. Dan seiring berjalannya waktu, lambat laun ketakutan-ketakutan tersebut itu hilang secara perlahan dikarenakan apa? Dikarenakan adanya sedikit penyelarasan sehingga yang dialaminya itu lambat laun akan surut, akan hilang begitu. Mungkin leluhurnya dahulu takut masuk rumah dikarenakan dahulu zaman perang atau mungkin ada sesuatu di dalam rumah sehingga ketakutan-ketakutan leluhurnya zaman dahulu masih terbawa sampai sekarang, yang efeknya juga dirasakan oleh orang-orang yang memang terpilih untuk ditunjuk sebagai titisannya atau yang nitis ke leluhurnya. Lalu kalau yang menyangkut tentang rumah tangga hancur, terus dalam pergaulan sering dibully, sering dilihat nyeleneh dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit dari teman-temannya pun juga menjauhinya. Itu karena adanya ketidaksamaan fibra energi yang ada di dalam tubuh jiwa-jiwa terpilih dengan fibra energi kebanyakan orang di sekitarnya. Mungkin pada saat rumah tangganya hancur, mungkin dari pihak istri atau dari pihak suami yang fibra energinya sangat lemah sekali sehingga tidak kuat, tidak sejalan, hingga secara tidak langsung bisa mengundang masalah yang bertubi-tubi dan akhirnya bercerai-berai, hancur berantakan dikarenakan adanya ketidakseimbangan fibra energi dari jiwa-jiwa terpilih atau orang-orang pilihan dengan pasangannya. Namun itu juga tidak bisa dipakai untuk 100% acuannya di situ, tidak. Tapi itu memang adalah efek-efek yang biasa terjadi yang dialami oleh orang-orang pilihan tersebut. Begitu. Dan biasanya orang-orang pilihan semacam ini memiliki karakter atau tingkah laku yang sedikit agak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ada yang setiap malam susah tidur, ada yang memiliki aura karisma atau aura prabawa wibawa yang luar biasa, yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Ada juga yang memiliki kelebihan-kelebihan, entah itu mempunyai kelebihan secara alami, sudah mempunyai daya tarik tersendiri. Ada juga yang memiliki kelebihan bisa mengobati orang dengan melakukan olah rasa. Ada juga yang orang tersebut selalu membawa hoki dan lain sebagainya. Memang perjalanan yang ditempuhnya itu tidak mudah, penuh dengan terjal, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan fitnahan dan lain sebagainya. Karena ujian-ujian itu semata-mata datang hanya untuk menggemblengnya, sebenarnya begitu, untuk mengujinya sampai di mana, dan sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menghadapi masa cemerlangnya nanti. Karena orang-orang yang sudah menggapai masa cemerlangnya atau masa-masa kejayaannya, sudah tentu orang tersebut itu sudah merasakan asam garamnya kehidupan, jatuh bangunnya perjuangan, dan lain sebagainya. Karena diharapkan orang-orang yang terpilih ini agar mempunyai jiwa yang kuat, hati yang lapang, dan juga mental yang bagus. Yang dimaksud mental yang bagus di sini, orang ini tidak mudah putus asa, selalu gigih, selalu berdiri dengan kakinya sendiri. Dan memang orang-orang seperti ini bukanlah orang sembarangan. Bahkan ucapannya pun bisa menjadi doa yang mampu mengetuk langit. Lalu kenapa? Katakanlah dari satu keluarga yang dipilih itu biasanya kebanyakan cuma satu. Dikarenakan mungkin ada yang terpilih dikarenakan weton kelahirannya. Mungkin terpilih dikarenakan fibranya yang
sefrekuensi dengan leluhurnya yang dahulu bukan orang sembarangan juga. Mungkin terpilih karena jiwanya yang mempunyai dasar-dasar jiwa yang kuat, mempunyai wadah keilmuan yang cukup luas, sehingga orang tersebut terpilih. Begitu. Lalu bagaimana agar bisa selaras dengan leluhur yang memang sengaja memilih untuk melanjutkan perjalanannya? Ini bermacam-macam. Ada yang prosesnya menunggu seiring berjalannya waktu, menunggu usianya sampai katakanlah usia 40 atau 40 ke atas. Biasanya orang-orang yang di usia seperti itu sudah mulai bisa menjaga kestabilan emosinya, sudah mulai bisa menyelaraskan dirinya. Namun tidak semua orang, meskipun di usia 40 tahun ke atas, bisa begitu, karena itu juga diperlukan kesadaran dan pendewasaan yang benar-benar matang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa melakukan tirakat-tirakat tertentu, entah itu puasa Senin Kemis, puasa Weton, ngerawat, mutih, ziarah ke makam-makam waliullah, dan juga makam-makam para leluhur. Di situ kita bisa tafakur atau kita bisa bermeditasi untuk menyelaraskan energi sehingga bisa cepat selaras agar benar-benar bisa memegang amanah. Itu yang kedua. Terus yang tahapan yang ketiga, jangan bosan-bosan berbuat baik kepada sesama. Mungkin pada saat kita mempunyai rezeki sedikit, berbagilah. Entah itu kita menjumpai seorang pengemis di pinggir jalan, jangan sampai ditolak. Bahkan kalau ada orang yang mungkin biasanya kita didatangi seorang pengamen juga, itu jangan ditolak, dikasih, itu juga sedekah. Atau pada saat kita makan di warung, kita menjumpai kotak amal yang di situ ada untuk yatim piatu atau pembangunan masjid, dikasih berapapun seikhlasnya. Atau ada tetangga yang kesusahan, diberi sedikit dari bagian rezeki kita, atau setidaknya kita memberi makan, atau mungkin dari hal-hal yang sepele. Karena kadang jiwa-jiwa terpilih ini, kadang ada kalanya suka didatangi kucing. Itu adalah petunjuk, itu adalah jalan. Janganlah kucing tersebut itu disakiti, meskipun kita tidak mengenal kucing tersebut atau kita tidak tahu itu kucing siapa. Janganlah kucing tersebut itu diusir. Sebaiknya kucing itu kasihlah sedikit makan, sedikit saja, secuil saja. Itu tidak masalah, itu juga karma baik. Atau mungkin pada saat kita pas jalan-jalan di kebun atau di pinggir rumah, ada semut yang berkerumun, kasih sejumput sedikit saja, kasih gula. Di situ juga sedekah, itu juga karma baik. Intinya, jangan berhenti berbuat baik antar sesama semampu kita. Karena orang baik adalah orang yang bermanfaat untuk sekitarnya, orang yang bermanfaat untuk orang lain juga. Lalu dari ketiga-tiganya yang saya sebutkan tadi, jika kita tidak melakukannya bagaimana? Yaitu terserah kembali ke pribadi masing-masing. Jika mau melakukan dengan apa yang saya sarankan, monggo saya persilahkan. Jika tidak mau juga tidak apa-apa, itu hak jenengan semuanya. Jikalau kita tidak mau melakukan hal-hal yang baik-baik, itu artinya kita tidak mau menerimanya. Karena energi positif tidak akan mendekat selama kita masih terselimuti oleh energi-energi negatif. Dan satu hal lagi, pilih-pilihlah dalam bergaul. Di sini untuk memilah-milih dalam pergaulan bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita angkuh, bukan berarti kita merasa paling baik, bukan berarti tidak bermasyarakat, tidak. Yang saya maksud pilih-pilihlah dalam pergaulan di sini. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang vibrasi energinya ini lemah. Terus ciri-ciri orang-orang yang vibrasi energinya lemah ini bagaimana? Kebanyakan orang tersebut itu suka manipulasi, suka memanfaatkan orang lain, suka mengeluh. Selain suka mengeluh, juga kurang bersyukur. Dan orang tersebut itu biasanya egonya sangat tinggi. Sehingga harus menghindari orang-orang tersebut. Karena apa? Karena setiap energi yang kita dekati berefek pada diri kita sendiri. Sehingga energi kita pun bisa keruh, bisa lemah juga. Sehingga tidak akan sampai-sampai. Makanya zaman dahulu banyak sekali orang-orang hebat yang mengasingkan diri. Ada yang mengasingkan diri di dalam gua, ada yang mengasingkan diri di pinggir pantai, ada yang mengasingkan diri di pegunungan. Tapi di sini saya tidak suruh untuk mengasingkan diri, saya tidak menyuruh atau tidak menyarankan sahabat-sahabat untuk mengasingkan diri seperti itu, tidak. Itu zaman dahulu. Kalaupun zaman sekarang ingin begitu, silahkan. Entah itu pas ada waktu longgar, bisa seminggu sekali, atau setidaknya minimal 1 bulan sekali, bisa healing ke pantai, di pegunungan, intinya di tempat-tempat yang masih murni, di tempat-tempat yang vibrasinya cukup kuat.
Ada juga yang mengasingkan diri semalam di makam-makam para waliullah, itu juga ada. Kalau zaman dahulu memang sekali mengasingkan diri itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun di zaman sekarang kita cukup menjaga pergaulan kita agar kita bisa memilih pergaulan yang positif. Selain itu kita juga perlu mendatangi tempat-tempat yang masih murni, yang energinya positif. Yang saya katakan tadi adalah makam-makam waliullah, di pegunungan, di tempat-tempat yang sekiranya hawanya masih murni, yang energinya kuat, termasuk di pantai atau di tempat-tempat yang ada air terjunnya, itu juga bagus, terserah. Kita bisa melakukan healing di situ, kita bisa refreshing di situ, santai-santai di situ, atau syukur jika kita mau bermeditasi di situ, lakukanlah. Untuk bermeditasi terserah, mungkin bisa 5 menit, 10 menit, atau setengah jam, terserah, tergantung kekuatannya masing-masing. Terus di situ kita bisa santai-santai menikmati alam sekitar sehingga vibrasi energi kita bisa murni kembali, bisa kuat lagi untuk kestabilan juga keselarasan, begitu. Ya, sekali lagi saya katakan, di sini saya bukan orang pinter, saya juga bukan orang ngerti, dan juga bukan orang hebat. Saya hanya menyampaikan dikarenakan apa? Dikarenakan tidak sedikit subscriber saya di sini ternyata bukanlah orang sembarangan, hanya saja banyak yang tidak mengetahuinya, banyak juga yang tidak menyadarinya. Ya baik, pada perjumpaan kali ini saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.